Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Erliana Warowu dengan NIM 2101040008. Saya dari program studi manajemen pendidikan Kristen semester 6 grup A di IAKN Tarutung. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi praktek manajemen pendidikan dan pelatihan sebagai pemenuhan ujian tengah semester saya di mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan dengan dosen pengampu Ibu Marina Letara Nababan MPD. Yang pertama, bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi beserta contoh-contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan manajemen pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat penting dengan fungsi perencanaan, yaitu untuk membantu dalam merencanakan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, di mana contohnya seperti dalam lembaga pendidikan dapat diimplementasikan dengan perencanaan pelatihan guru, dengan merencanakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam mengajar dan mendukung perkembangan siswa. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, kegiatan pendidikan dan pelatihan melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Contohnya, yaitu dengan pengaturan struktur organisasi dengan menetapkan struktur yang jelas dan efisien, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan hierarki di antara staf, guru, dan manajemen sekolah. Contohnya adalah menetapkan koordinator ekstrakurikuler untuk mengelola kegiatan-kegiatan di luar jam pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan, di mana fungsi manajemen di fungsi pelaksanaan ini melibatkan eksekusi rencana yang telah dirumuskan dan diorganisir sebelumnya. Ini mencakup mengkoordinasikan sumber daya dan mengawasi proses dan memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya, melaksanakan pelatihan, staf pengajar atau trainer menyampaikan materi pelatihan kepada peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menggunakan berbagai metode pengajaran yang efektif terhadap siswa. Fungsi keempat yaitu fungsi pengawasan. Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana atau kinerja personal dan pencapaian tujuan. Penilaian peserta pelatihan, pemimpin atau struktur pelatihan untuk melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan dan menentukan keberhasilan pelatihan yang telah dilaksanakan. Soal yang kedua, analisis kebutuhan ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami masalah, tujuan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi, analisis kebutuhan ini sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Tapi ini sangat penting karena akan menentukan arah dan fokus dan program yang akan disusun. Di mana dalam analisis kebutuhan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi masalah. Artinya dalam di sini kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu meneliti lapangan. Setelah kita menganalisis atau mengidentifikasi masalah dalam sebuah organisasi, kita akan meneliti lapangan. Yang ketiga adalah menganalisis data. Dengan menganalisis data, kita akan menemukan data-data atau data
data-data yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu menyusun profil peserta. Kita akan menyusun profil-profil atau tentang data-data peserta yang ada di dalam organisasi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Artinya di sini dengan kita melakukan analisis kebutuhan dan kita membandingkan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang akan kita harapkan nantinya ketika kita melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam sebuah organisasi. Dan terakhir yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam analisis kebutuhan ini kita harus menentukan tujuan dan sasaran yang harus kita capai dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada sebuah organisasi. Soal yang ketiga, adapun analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok saya adalah analisis kebutuhan di perkumpulan pertenun di Perumnas Silangkitang. Adapun perkumpulan ini merupakan kelompok penenun di Perumnas Silangkitang, adalah sebuah kelompok pertenun yang berdiri sejak tahun 2018. Adapun di dalam kelompok ini beranggotakan ibu-ibu rumah tangga di Perumnas Silangkitang Tapanuli Utara yang berjumlah 28 orang. Adapun tujuan dari kelompok ini yaitu melestarikan budaya tradisional bertenun ulos khas Batak Toba di Perumnas Silangkitang dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan para anggota dalam teknik pembuatan ulos Batak dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Ketika kami melakukan analisis kebutuhan di dalam perkumpulan pertenun di Perumnas Silangkitang, adapun masalah yang kami temukan dalam perkumpulan ini adalah sedikitnya pengetahuan dan kurangnya keterampilan anggota penenun dalam motif kain ulos yang sedang tren saat ini, dan ketidakmampuan anggota dalam menenun jenis-jenis tenun yang bervariasi seperti tuntunan simarta, icar moror, dan lain-lain sebagainya. Setelah dianalisis bahwa permasalahan tersebut berasal dari internal atau dari dalam organisasi tersebut. Jadi di sini adapun kemungkinan pemecahan masalah dari perkumpulan ini yang di Perumnas Silangkitang ini adalah dengan memberikan pelatihan dalam peningkatan keterampilan bertenun. Adapun rekomendasi pemecahan masalah yang kelompok kami berikan yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan pada organisasi tersebut, di mana diklat ini dilakukan kepada setiap anggota perkumpulan penenun di Perumnas Silangkitang. Diklat tersebut dilakukan dengan memberikan materi mengenai pengenalan berbagai jenis pola atau motif ulos tradisional Batak seperti icor, moror, dan lain sebagainya, beserta dengan maknanya, seperti motif uis, sinuan, jonggat, dan lain-lain. Praktik bertenun dengan menerapkan berbagai motif dan corak ulos bisa dimulai dari motif dasar, lalu ke tingkat lanjut dengan variasi motif yang lebih kompleks dan juga pengenalan cara-cara pengemasan dan pemasaran ulos agar memiliki nilai jual tinggi. Yang keempat, yaitu isi tor atau proposal yang telah kami susun. Adapun isi tor kami yaitu rencana pelaksanaan kegiatan, di mana dalam rencana pelaksanaan kegiatan ini kami membuat sebuah tema yaitu pelatihan pengembangan keterampilan dalam bertenun, di mana rencana waktu pelaksanaan diklat ini hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sampai Jumat 7 Juni 2024 di pukul 10 sampai jam 3 sore di tempat Perumnas Silangkitang Tapanuli Utara dengan narasumber Chandra Fernando Sitorus dengan peserta anggota kelompok penenun di Perumnas Silangkitang. Adapun informasi pendaftaran dalam kegiatan diklat yang telah kami susun yaitu
diakses melalui link Google Form yang telah selesai dikerjakan, dan pendaftaran akan diadakan dengan membagikan formulir pendaftaran yang sudah selesai dikerjakan. Dengan persyaratan, peserta yang sudah mendaftar melalui Google Form harus membayar biaya pendaftaran kepada panitia. Yang kedua, seluruh peserta yang sudah terdaftar wajib mempersiapkan dan membawa alat tenun yang dibutuhkan. Yang ketiga, peserta diwajibkan membawa bekal makanan, di mana makan siang tidak disediakan oleh panitia. Dan keempat, pada hari kelima semua anggota diwajibkan membawa telepon genggam untuk keperluan dalam pelatihan, yaitu sebagai promosi dan pemasaran. Pembiayaannya, kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan dalam bertenun ini diadakan dengan pembayaran uang pendaftaran kepada panitia yaitu sebanyak 150.000 per orang atau per peserta. Dan peserta diwajibkan membawa alat tenun masing-masing yang akan digunakan selama kegiatan pelatihan berlangsung. Adapun rincian biaya yang dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan ini adalah yang pertama itu kontribusi dari peserta 150.000 per orang dikali 28 berjumlah 4.200.000. Yang kedua, kontribusi dari panitia 300.000 per orang, 3 panitia dikali 300.000 berjumlah 900.000. Benang 14 kg dengan harga 1.500.000, dengan aqua 200.000, nemtek 40.000, makan siang narasumber 100.000, spanduk 100.000, uang terima kasih 100.000, print out laporan 100.000, snack 1 juta, biaya sewa tempat 1 juta, biaya tak terbuka 460.000. Dengan total pengeluaran yaitu 5.100.000. Begitulah kira-kira rincian dari pembiayaan dari diklat yang akan kami laksanakan. Adapun perangkat acara dalam kegiatan diklat ini yaitu ketua panitia bernama Puji Rosiana Sinaga, sekretaris sebagai saya sendiri sebagai bernama Herliana Warubu, dan bendahara teman kami Charis Memorial Huta Barat. Adapun peralatan yang dilakukan dalam kegiatan diklat ini adalah laptop, PowerPoint atau materi yang akan diberikan oleh narasumber. Yang ketiga adalah infokus, speaker dan mikrofon, cok sambung dan lembar evaluasi. Adapun penilaian dalam kegiatan diklat ini adalah dilakukan secara komprehensif, meliputi penilaian terhadap peserta, penilaian terhadap narasumber, dan penilaian terhadap penyelenggara kegiatan diklat. Adapun evaluasi akhir dalam proposal kami yaitu peserta melakukan tes akhir pada akhir kegiatan dengan mengisi lembar evaluasi yang diberikan oleh panitia. Seterusnya yaitu penilaian terhadap fasilitator. Penilaian terhadap fasilitator ini adalah pengukuran dan penilaian kepada fasilitator yang dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator melaksanakan tugas mengelola pembelajaran pada setiap materi yang akan diberikan. Adapun fasilitas yang digunakan dalam kegiatan diklat ini adalah benefit yang didapatkan pada saat kegiatan diklat ini yaitu pelatihan mengembangkan keterampilan dan kemampuan peserta dalam bertenun. Seterusnya yaitu benang tenun, menambah relasi dan koneksi, ilmu yang bermanfaat dan snack. Adapun cakupan materi yang sudah kami susun dalam motor kami adalah di hari Senin tanggal 2 Juni 2024 yaitu tentang pengenalan ragam motif tradisional dan modern yang diminati masyarakat saat ini. Yang kedua, hari Selasa tanggal 3 Juni 2024 tentang pengembangan motif tenun dan cara
cara menentukan motif tenun pada peserta. Di hari ketiga, hari Rabu 4 Juni 2024, yaitu tentang materi pengenalan jenis ulos yang baru saat ini dalam menenun jenis ulos Tuntam Simarta dan Puca Klasik. Di hari kelima, tanggal 5 Juni 2024, yaitu tentang pengembangan keterampilan anggota dalam menenun jenis ulos Tuntam Simarta dan Puca Klasik. Di hari ke-6, yaitu hari Jumat tanggal 6 Juni 2024, ada materi yang akan diberikan, yaitu tentang pemasaran dan promosi hasil tenun menggunakan platform media sosial. Adapun kepanitiaan dan job description di dalam TOR yang sudah kami susun, yaitu pertama, Ketua Puji Rosyana Sinaga dengan tugas menjadi koordinator dan penanggung jawab dari panitia kegiatan diklat dan mengkoordinir, mengarahkan dan mengingatkan setiap seksi dan anggota kepanitiaan dan memberikan pengarahan, mencari alternatif solusi untuk setiap permasalahan yang ada dan membuat proposal kegiatan dan meminta laporan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu sekretaris, saya sendiri Herliana Warubu, dengan tugas membuat surat resmi seperti surat permohonan izin, kontrak kerjasama dan lain sebagainya, mencatat hasil rapat panitia, menghubungi narasumber, dan membuat proposal kegiatan diklat dan membuat surat keputusan yang berkaitan dengan panitia acara diklat yang akan dilaksanakan. Seterusnya yaitu kepanitiaan bendahara yang bernama Charles Memorial Huta Barat dengan tugas membantu ketua acara utamanya dalam masalah anggaran dan pengelolaannya dan menyusun rencana anggaran untuk pembelanjaan dan kebutuhan acara diklat dan membuat pembukuan dengan rinci dan juga jelas. Selanjutnya yaitu yang kelima, adapun kendala yang akan mungkin terjadi pada manajemen pendidikan dan pelatihan yang akan kami laksanakan adalah yang pertama adalah kesenjangan waktu antara waktu pelaksanaan dengan kesibukan para anggota penenun yang mayoritas ibu rumah tangga. Yang kedua, ketidakhadiran semua anggota kumpulan penenun di Perumnas Silangkitang. Tidak dapat dipastikan seluruh anggota organisasi mengikuti diklat yang sudah kami rancang. Yang ketiga yaitu pemberian materi dan pelatihan yang cukup memakan banyak waktu sehingga waktu pun tidak cukup dikarenakan kebutuhan dan keterampilan setiap anggota yang berbeda-beda. Adapun alternatif solusi dari kendala-kendala yang mungkin akan terjadi pada manajemen pendidikan dan pelatihan yang kelompok kami rancang adalah yang pertama, fleksibilitas waktu, di mana memberikan opsi kepada para anggota penenun untuk menentukan waktu yang sesuai dengan jadwal mereka. Misalnya, menetapkan jam kerja yang lebih fleksibel atau memberikan proyek dengan batas waktu yang lebih longgar. Yang kedua yaitu pelatihan dan pemberdayaan, dengan memberikan pelatihan kepada para ibu rumah tangga tentang manajemen waktu dan efisiensi dalam pekerjaan mereka sebagai penenun, di mana hal ini dapat membantu mereka mengatur waktu dengan lebih baik di antara tugas-tugas rumah tangga dan pekerjaan penenunan. Yang ketiga yaitu kerja kelompok, di mana mendorong pembentukan kelompok kerja atau kooperasi antara para ibu rumah tangga penenun. Dengan bekerja sama dalam kelompok, mereka saling membantu dalam menyelesaikan pesanan dan mengatur waktu produksi dengan lebih efisien. Baik, demikian saja penjelasan dari saya tentang praktek manajemen pendidikan dan pelatihan beserta diklat yang akan kami laksanakan di kelompok kami. Baik, akhir kata